Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Ramadan dari Fakultas Pertanian dengan prodi Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang tanaman kehutanan. Langsung saja penjelasan yang pertama, yaitu jenis tanaman yang terserang penyakit. Nah, salah satu jenis pohon yang ditanam di areal hutan tanaman adalah jenis yang cepat tumbuh dan persyaratan tumbuhnya tidak rumit. Akasia mangium termasuk jenis pohon yang banyak ditanam di areal hutan tanaman. Jenis ini mempunyai beberapa kelebihan, di antaranya adalah masa tebangnya relatif pendek. Kayunya mempunyai prospek yang baik untuk papan partikel, kayu pertukangan, dan bahan pembuatan pulp. Selanjutnya, jenis patogen yang menyerang tanaman kehutanan. Tanaman dapat terserang penyakit karena adanya inokulum oleh berbagai macam patogen. Salah satu jenis penyakit yang sering ditemukan pada benih dan pembibitan yaitu penyakit lodoh atau damping off, yang merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh patogen jenis jamur. Nah, jamur merupakan mikroorganisme yang mempunyai dinding sel, umumnya tidak bergerak, tidak mempunyai klorofil, serta tidak mampu melakukan proses fotosintesis atau menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air. Fungi Cylindrocladium sp yang menyerang Acacia mangium mempunyai daya virulensi yang tinggi, yaitu semai umur 7 hari yang mengalami kematian 100% dalam jangka waktu 4 bulan menurut penelitian Anggraini dan Santoso pada tahun 2004. Cylindrocladium sp masuk dalam divisi Mycota, subdivisi Eumycotina, kelas khusus Deuteromycetes, ordo khusus Monialieles, famili khusus Monialieles, dan genus Cylindrocladium. Ciri khas dari genus ini adalah konidia berbentuk silinder dan bersekat. Selanjutnya, gejala dan tanda yang ditimbulkan oleh patogen. Gejala pre-emergency damping off terjadi ketika benih terinfeksi dan mati sebelum muncul di permukaan tanah. Sedangkan post-emergency damping off, serangan penyakit muncul ketika benih sudah berkecambah di permukaan tanah yang menyebabkan bibit rebah dan mengalami kematian. Menurut Howell pada tahun 2007 mengatakan dalam penelitiannya bahwa benih dengan kualitas baik sering terhindar dari serangan pre-emergency damping off yang disebabkan oleh jamur Pythium sp dan Rhizopus oryzae. Dan benih ini juga tahan terhadap serangan post-emergency damping off yang disebabkan oleh jamur Rhizotonia solani. Sedangkan benih berkualitas buruk sangat rentan terhadap kedua penyakit lodoh dan membutuhkan perawatan benih untuk bertahan hidup. Selanjutnya, penyebab munculnya patogen. Menurut Sutrop et al. Pada tahun 2015, penyakit lodoh adalah pembusukan pada benih atau kecambah benih di bak tabur atau semai pasca penyapihan di polybag, yang merupakan gangguan yang disebabkan oleh munculnya jamur. Penyakit lodoh dapat disebabkan oleh berbagai macam penghuni tanah atau soil inhabitant yang bersifat parasit fakultatif yang bertahan hidup baik sebagai spora yang berada dalam kondisi dorman atau sebagai saprofit yang efektif dalam pembusukan bahan organik di dalam tanah. Johnson et al. Pada tahun 2014 menyebutkan bahwa penyakit lodoh disebabkan oleh jamur yang berada di dalam tanah atau soil-borne fungi. Jamur tersebut diantaranya adalah Pythium sp, Fusarium sp, Rhizotonia sp, Phytophthora sp, Lasiodioplodia sp, Sclerotium sp, dan Cylindrocladium sp.
Selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan akibat serangan patogen. Menurut Boyce pada tahun 1961 menyatakan bahwa penyakit lodoh mengakibatkan hipokotil dekat permukaan tanah membusuk, bibit layu dan mudah roboh, kemudian mati dalam waktu yang relatif singkat. Fungi patogen ini selain menyebabkan penyakit busuk akar pada akasia, pinus, dan eukaliptus, juga dapat menyebabkan penyakit bercak daun pada tanaman teh dan cengkeh. Menurut Old et al. 2000 dalam Anggraini dan Santoso pada tahun 2004. Selanjutnya, teknik pencegahan dan pengendalian. Bila serangan penyakit dibiarkan berlanjut tanpa adanya upaya pencegahan dan pengendalian secara tepat, dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Karena begitu seriusnya akibat serangan penyakit, maka perlu dilakukan pencegahan dan pengendaliannya. Walaupun masalah penyakit hutan di Indonesia masih kurang mendapat perhatian bila dibanding dengan kegiatan perlindungan hutan yang lain. Sementara ini, pengendalian di sektor kehutanan baru berorientasi pada cara kultur teknis, pengendalian secara fisik dan mekanik, serta secara kimia. Cara pengendalian lain yang ramah lingkungan seperti memanfaatkan fungi antagonis sebagai agensia hayati, penerapan peraturan karantina atau pemanfaatan varietas resisten masih sangat terbatas. Penggunaan fungi antagonis merupakan salah satu cara pencegahan dan pengendalian patogen yang sangat potensial, ekonomis, dan aman terhadap lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perkembangan siklus patogen. Secara biologi, Cylindrocladium dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama dengan bentuk mikroskletia pada jaringan tanaman yang terinfeksi di dalam tanah. Selain itu, ada beberapa spesies jamur ini yang bertahan hidup dengan membentuk spora atau istirahat yang berdinding tebal yang disebut Chlamydospora.